Halo ayah bunda, salam edukasi. Berjumpa lagi dengan saya Jerry, praktisi pendidikan anak. Tema kali ini ayah bunda direquest oleh Bapak Bagus Pariyatna dari Denpasar. Beliau pernah menghadiri secara langsung seminar parenting yang saya bawakan beberapa tahun yang lalu. Dan beliau telah menerapkan ilmu parentingnya untuk kedua anaknya loh, yaitu Claudia dan Mirya. Dan berhasil. Selamat buat Pak Bagus ya, yang telah berhasil tidak hanya menjadi orang tua, tetapi juga guru buat kedua buah hatinya. Salut nih, padahal Pak Bagus sangat sibuk sekali. Tema yang di-request Pak Bagus adalah bagaimana menyeimbangkan kemampuan otak kanan dan otak kiri anak. Kalau ayah bunda mau request tema seperti Pak Bagus, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dengan senang hati, nanti saya akan membahasnya. Kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan. Wah, apa ini ya? Saya sedang tidak menyuruh ayah bunda untuk menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung atau mengajak ayah bunda untuk latihan baris berbaris. Tetapi ini pasti yang ayah bunda lakukan ketika mengajari anak-anak untuk belajar berjalan, bukan? Sambil memegang kedua tangan kanan dan kiri yang mungil sekecil, maka ayah bunda akan memberikan semangat dengan kata-kata kanan, kiri, kiri, kanan. Saat langkah demi langkah si kecil mulai tertatih-tatih belajar berjalan. Tentu suatu hal yang lucu dan menggemaskan ketika si kecil mulai bisa berjalan sendiri tanpa bantuan ayah bunda. Gerakan kaki kiri dan kanan, dan jatuh dan bangkit lagi. Jatuh dan bangkit lagi, dan akhirnya si kecil mulai lancar berjalan. Faktor keseimbangan menjadi hal yang sangat penting untuk membuat segala sesuatu menjadi lancar. Bahkan para pembalap kelas dunia pun yang berlaga di sirkuit Mandalika beberapa waktu yang lalu juga perlu seimbang dalam berkendara ketika melewati tikungan-tikungan tajam. Nah, demikian pula dengan kemampuan otak anak. Untuk sukses secara intelektual, orang tua perlu membantu anak-anak supaya seimbang dalam menggunakan kemampuan otak kiri dan otak kanannya. Jangan sampai anak-anak lebih dominan otak kiri dan juga lebih dominan otak kanannya. Maka, bagaimana caranya orang tua membantu menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan anak? Saya jelaskan ya. Gagasan tentang adanya otak kiri dan kanan pertama kali muncul oleh Roger Sperry di paruh abad ke-20. Penelitiannya membuatnya dianugerahi hadiah Nobel. Roger mengatakan bahwa otak manusia dibagi di dua bagian, kiri dan kanan. Kiri lebih fokus ke logika, daftar, garis, kata, angka, dan analisis. Sedangkan kanan lebih fokus ke irama, warna, imajinasi, dan angan-angan. Ciri-ciri mereka yang lebih dominan otak kiri adalah bagus dalam hitung-menghitung dan daya ingatnya kuat. Lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya tertata rapi. Selain itu hidupnya sangat teratur dan terjadwal. Dan kalau bicara lebih ke terus terang. Sedangkan ciri-ciri mereka yang dominan otak kanan adalah daya imajinasi dan cita-citanya bagus. Tidak gampang stres karena hidupnya lebih santai. Suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan. Nah, kalau suaminya otak kanan dan istrinya otak kiri dan tidak ada komunikasi yang bagus, maka bisa berantem terus nih. Nih, saya akan kasih contohnya ya. Suami otak kanan pulang dari kantor. Nah, karena kecapean, dia akan menaruh tas sembarangan, taruh sepatu sembarangan. Padahal istrinya yang otak kiri nggak bisa melihat sesuatu seperti itu. Karena otak kiri cenderung lebih ke tertata. Nah, cenderungnya otak kiri akan otomatis atau terus terang menegur. Bapak ini gimana sih? Berantakan seperti ini. Itu tidak bisa masuk ke otak suaminya yang otak kanan. Otak kanan lebih dominan imajinasi. Nah, bagaimana caranya si istri yang otak kiri ini menegur suaminya yang otak kanan? Begini caranya ayah bunda. Ajak si suami ini berimajinasi dulu. Begini caranya. Papa, coba papa bayangkan kalau papa pakai sepatu, terus di sepatu itu ada kerikilnya. Gimana perasaan papa kalau ada sepatu ada kerikilnya? Nyaman nggak? Gimana suaminya menjawab? Ya nggak nyaman. Baru to the point, itulah perasaan mama kalau berantakan seperti ini.
Itu tekniknya ya ayah bunda ya, kalau otak kiri mau menegur ke otak kanan. Maka jika kedua belahan otak ini dipadu-padankan atau diseimbangkan, akan terbentuk anak-anak dengan kepribadian yang sangat menarik. Contohnya, jika anak kelak menjadi dokter, maka dia akan bersifat humoris dan pandai menaklukkan hati anak-anak saat mau disuntik. Atau, kelak jika anak akan menjadi seorang seniman, maka dia akan menjadi pribadi yang tertata, baik secara penampilan juga secara administrasi. Dalam bukunya, Tony Buzan, seorang praktisi pendidikan anak dari Inggris, mengatakan bahwa menyeimbangkan kemampuan otak kiri dan otak kanan itu seperti mengajarkan anak-anak belajar berjalan dengan menggunakan kaki dan tangan kanannya serta kaki dan tangan kirinya. Jadi benar-benar seimbang supaya tidak jatuh. Nah, bagaimana caranya supaya kedua belahan otak kanan dan kiri ini seimbang? Rutin bacakan buku pada anak. Di buku ada logika, tata bahasa, angka, analisis, dan lain-lain. Jadi di buku mengandung unsur otak kiri. Di buku juga ada imajinasi, gambar, warna, dan lain-lain. Jadi buku mengandung unsur otak kanan juga. Maka tepatlah jika banyak pakar pendidikan anak tidak bosan-bosannya memberikan saran dan nasihat supaya orang tua membacakan buku kepada anaknya secara rutin sejak usia sedini mungkin. Secara pribadi, saya merekomendasikan ke ayah bunda untuk memiliki buku Widya Wiyata Pertama Anak atau disingkat WWP. Ada 24 judul buku yang sangat bagus yang menjadi alat ampuh untuk ayah bunda dalam mempermudah untuk menyeimbangkan kemampuan otak kiri dan otak kanannya. Buku WWP ini bisa dibacakan setiap malam sebelum tidur pada anak. Dengan durasi 5-10 menit saja saat membaca tidak masalah asalkan rutin dilakukan. Jika ayah bunda berminat untuk tahu lebih detail tentang buku ini, bisa menghubungi saya ya. Yuk, terus bantu anak-anak agar seimbang dalam menggunakan kemampuan otak kiri dan otak kanannya ya ayah bunda. Tetap semangat mengedukasi buah hati tercinta. Selalu ikuti video saya di channel YouTube Sobat Mams ya ayah bunda. Boleh dong minta tolong supaya video saya di-share, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya.